yang banyak dilakukan oleh sebagian orang yang tidak atau kurang menghormati Al-Quran. Contohnya seperti apa? Ya. Membaca Al-Quran sambil bercanda, ketawa-ketawa, ya. Ataupun main-main, ya. Saat membaca atau mendengar, maka ini tindakan tidak sopan terhadap Al-Quran. Nah, dikatakan, Al-Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kalian dapat dirahmati. Ya. Wal-yaqtadi, dan hendaklah orang baca Quran itu meneladani apa yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya. Karena idza qara'a al-Quran la yatakallam hatta yafragh mimma arada an yaqra. Adalah Ibnu Umar, apabila membaca Al-Quran tidak memutus setengah ayat, ya, sehingga dia selesai satu ayat penuh, ya. Misalnya tidak melakukan begini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, tolong tutupin pintu, wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, maka itu dianggap tidak sopan terhadap ayat Al-Quran, ya. Hendaklah diselesaikan satu ayat baru bisa menyelingi dengan apa yang sedang diinginkan. Ya. Begitu juga diriwayatkan dari Bukhari, ya, bahwa Ibnu Umar tidak akan berbicara sehingga selesai bacaan Quran. Dijelaskan dalam kitab tafsir tentang ayat Nisa'ukum harthul lakum, Al-Baqarah 223. Wa min dzalikal abathu bil yadi wa ghairihi. Termasuk tidak sopan terhadap Al-Quran, baca Al-Quran tapi tangannya iseng, ya. Apakah sambil apa, goyang-goyang atau apa, ya. Innahu yunaji rabbah, karena membaca Al-Quran itu sesungguhnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau ya'bas baina yadayhi, maka tentu nggak sopan sedang berkomunikasi dengan Allah tapi dalam kondisi mempermainkan tangannya. Termasuk sambil baca Quran tapi melihat hal-hal yang akan merusak konsentrasinya, ya. Apakah sambil baca Quran, sambil buka HP, ya. Itu bagi yang hafal, ya. Nah, sambil baca Quran, sambil nonton TV misalnya, ya. Wa aqbahu min hadza kullihi, dan termasuk yang sangat jelek dari semuanya itu, ya, baca Al-Quran sambil bermaksiat. Ya. An-nadharu, seperti melihat apa yang dilarang dilihat, ya. Al-amradi wa ghairi. Ya. Ini mungkin nggak ada di Indonesia, ya Allah alam, ya. Jadi bangsa Arab itu, masyarakat Arab menghukumi melihat amrod, ya. Amrod itu laki-laki
ya, yang belum balik, ya, yang belum tumbuh jenggotnya, ya, jenggot, kumis, ya, jadi masih klemis, ya, bagi masyarakat Arab, ya. Melihat amrod itu laki-laki yang belum balik, yang belum tumbuh rambut kumisnya atau rambut jenggotnya, itu mereka melihatnya seperti melihat perempuan, ya. Sehingga mereka menghukumi melihat amrod itu sama seperti melihat wanita, ya. Ya tentu tidak bisa dikomentari. Oh, berarti orang Arab itu syahwatnya terlalu besar atau terlalu sensitif, ya. Justru itu menunjukkan, ya, sebuah kesehatan hawa nafsu seksual manusia, ya, yang mudah terpicu, ya, dengan kondisi laki-laki yang sekedar mirip dengan wanita, ya. Dan laki-laki yang memiliki hawa nafsu yang masih sempurna itu akan menghasilkan anak yang lebih sehat biasanya. Itu kata ahli dalam bidang ini, ya. Sebaliknya laki-laki yang lemah syahwatnya terhadap lawan jenisnya, ya, itu akan melahirkan generasi yang kurang berkualitas, bahkan terkadang harus minum obat tertentu dengan harga yang mahal. Ya tentu kembali kepada pribadinya. Ya mungkin orang Indonesia nggak masalah melihat amrod, ya tentu boleh-boleh aja, ya. Tapi bagi yang kalau melihat amrod jadi bergejolak hawa nafsunya, maka hendaklah bagi dia tidak boleh melihatnya. Baik dengan syahwat atau tidak, baik aman dari fitnah atau tidak, ya. Inilah mazhab yang sahih dalam bab ini. Dan dikuatkan pengharamannya oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Dalilnya surat An-Nur 30 yang aslinya berlaku untuk melihat larangan laki-laki melihat lawan jenisnya. Tapi kalau melihat amrod bagaikan melihat lawan jenis, maka itu pun juga dilarang. Qul lil mu'minina yaghuddu min absari. Adapun melihat lawan jenis termasuk amrod dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan dilihat seperti jual beli, menerima atau memberi satu pemberian, atau acara cari ilmu dan lain-lainnya, maka tetap dibolehkan, ya, dengan melihat secukupnya, seperlunya, dan tetap tidak boleh melihat dengan berlama-lama melihatnya. Ini juga berlaku bagi laki-laki melihat lawan jenisnya. Maka yang dibolehkan hanyalah, ya, melihat istrinya, ya, atau melihat budaknya yang memang diizinkan oleh syariat untuk dinikmatinya. Sehingga walaupun itu mahramnya, ya, kalau dilihat dengan syahwat juga tidak boleh, ya. Melihat ibunya, melihat
adik kakaknya yang perempuan, kalau dengan syahwat, kalau ternyata menggugah syahwatnya, tetap itu juga tidak boleh. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena kondisi safar agak terbatas. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum terus, apakah bisa tanya jawab Bunda? Ya bisa insyaallah. Tadi di kolom chat sudah ada yang bertanya tentang tilawah di bulan Ramadan, Bunda. Mungkin sebentar lagi kita akan masuk Ramadan, bagaimana strategi kita, mungkin saya simpulkan aja ya, strategi kita untuk tilawah di bulan Ramadan, di mana kita banyak keutamaan di dalamnya. Apakah target kualitas, apa kuantitas itu, Bunda? Kemudian dengan target-target di luar Ramadan, apakah boleh dibedakan gitu, target kualitas ataupun kuantitasnya? Fadil, Bunda. Dan kita melatih dua-duanya, ya. Melatih dua-duanya, kualitas, kuantitas, ya, itu harus bisa dipadukan. Ya. Jika sampai datang Ramadan belum bisa, kecuali salah satunya. Ya. Saya kalau baca kualitas saja ataupun kuantitas saja. Ya. Silahkan, nggak apa-apa, pilih salah satunya. Ya. Nggak, saya mau baca yang penting kualitas. Nggak apa-apa sekali hatam, yang penting saya menyadari setiap surat, setiap juz isinya apa. Nggak apa-apa, ya. Insya Allah tetap mendapat kefadilahan. Atau enggak, saya mau kuantitas saja, ya. Pemahaman kurang juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting, ya, saat kita di Ramadan itu hanya tilawah dengan kuantitas saja, ya, setelah Ramadan, ya, sudah seharusnya dia mencoba untuk menyempurnakan bacaan Qur'annya secara kualitasnya. Ya. Jangan terus menerus target khatam terus, ya. Karena aslinya kita dituntut dua-duanya. Begitu juga yang maunya kualitas saja saat Ramadan, kalau dia ingin kuantitas di luar Ramadan, maka boleh saja. Ya. Saya berpendapat seperti ini karena bagaimanapun, ya, apabila kita tidak bisa memadukan dua-duanya, tetap salah satunya itu tetap memberi manfaat, ya. Apabila kita mau dengan kuantitas, misalnya Ramadan ini saya mau khatam 3 kali, ya, maka itu insya Allah akan bermanfaat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu lebih terakrabkan dalam dirinya. Sehingga kalau dirinya mau menghafal, mau belajar tafsir, itu akan memudahkannya. Karena sudah akrab. Karena sudah terbaca. Di Ramadan ini 3 kali, Ramadan sebelumnya 3 kali. Banyak dia mengulang-ulang. Jadi pada hakikatnya, yang konsentrasi kepada kuantitas, maka dia punya utang kualitas. Yang konsentrasi pada kualitas, dia pada hakikatnya punya utang tentang kuantitasnya. Karena memang dibutuhkan dua-duanya. Allahu a'lam. Baik Bunda, sebelum Pak Yadi bertanya, satu pertanyaan merespon yang tadi Bunda sampaikan tentang respon saat tilawah gitu, apakah membaca tasbih, apakah berdoa, apakah yang lainnya, itu apakah dilakukan boleh dalam sholat atau di luar sholat, Bunda? Kalau di dalam sholat bagaimana, Bunda? Dan kalau apa dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Ya tentu kalau dalam sholat harus bahasa Arab, ya. Boleh tapi Bunda ya? Boleh, ya. Ya. Lebih bagus lagi bahasa Arabnya yang
yang teriwayatkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Ya. Misalnya tadi Rasulullah meminta rahmat apabila ayat-ayatnya rahmat, maka yang paling bagus adalah dia membaca doa yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an, misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, seperti itu, ya. Walaupun boleh juga dengan bahasa Arab yang dia bisa, dia susun sendiri bisa. Ya. Ataupun dari hadis, misalnya ayatnya tentang surga, tentang neraka, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar, bisa aja seperti itu. Di luar sholat bebas, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Itu memang untuk menjadi bukti bahwa kita merespon apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Allah. Terakhir mungkin Pak Yadi Rosidi, silakan bertanya, membuka kamera dan mic-nya. Pak Yadi, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu kan Anda pernah mondok ya. Itu waktu itu Pak Kiainya ketika membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, itu dijawabnya dengan alaihis salam. Terus yang kedua, yang terakhir Al-Ghasyiyah, Tsumma inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisabai yasira. Nah, kebetulan Pak Kiainya sekarang udah wafat, jadi Anda tuh nggak sempat menanyakan gitu, apakah bacaan itu memang dicontohkan gitu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya juga termasuk apa yang sedang kita bahas saat ini, ya. Pentingnya merespon ayat dengan jawaban-jawaban. Jadi saat mendengar atau membaca Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa, maka berdoa alaihi assalam. Ya. Maka boleh, ya. Boleh dilakukan sebagai respon karena sudah disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebagai penghormatan kepada Nabi itu, kita berdoa alaihi assalam. Begitu juga saat kita mendengar atau membaca, ya, Tsumma ilaina iyabahum, ya, Tsumma inna alaina hisabahum. Semua akan kembali kepada Allah, semua akan dihisab. Maka sesuai dengan bunyi ayatnya, maka direspon dengan Rabbi hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Jadi khusus dalam dua ayat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini sebetulnya boleh-boleh aja, ya. Boleh-boleh aja sebagai bukti kita sedang merespon isi ayat. Namun di lapangan memang ada kontroversi. Ya. Apakah yang dimaksud boleh itu harus ada contohnya, atau boleh aja walaupun nggak ada contohnya? Contohnya itu dari sahabat atau dari Rasulullah khususnya. Nah, dalam bab ini nggak ada contohnya. Nggak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah berdoa di ayat ini ataupun di apalagi Al-A'la. Nah, bagi yang mengharuskan ada contohnya, memang tidak mengharamkan juga, tapi tidak menganjurkan. Ya.
Bagi yang lebih memahami secara umum, yang penting kalau ada ayat yang butuh respon, respon saja. Ya. Baik ada contohnya maupun tidak ada contohnya, itu sah-sah aja. Wallahu alam, saya lebih berpendapat yang umum saja, ya, bahwa orang baca alaihissalam itu salah satu respon. Orang baca Rabbi hasibni hisab yasir itu juga merupakan respon. Walaupun dalam bab ini memang tidak ada contoh yang maksur istilahnya, tetap boleh-boleh aja, sah-sah aja, bahkan baik-baik aja. Ya. Beda dengan ayat misalnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasanya akan makmum membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu ada contohnya di Rasulullah. Itulah insyaallah Allah. Nggak boleh satu lagi Bunda? Ya boleh. Tentang membaca Quran tadi apa namanya tartil itu Bunda tadi membaca di Atiqian dimustahabkan atau disunahkan. Bagaimana dengan pendapat ulama Imam Al-Ghazali wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun malam menjawizil Quran asimun, yang tidak membaca dengan tajwid itu berdosa Bunda. Gimana Bu memahaminya? Iya, memang pengertian tartil itu saya katakan tadi tidak hanya dalam bab jedanya, ya, tapi juga dalam bab teknisnya. Ya. Jadi walaupun jedanya lambat, tapi kalau nggak ada tajwid, nggak ada wakaf yang benar, ya, kan belum bisa disebut tartil yang sempurna. Jadi tetap harus sesuai dengan tajwid, ya, untuk bisa bermakna tartil yang seutuhnya. Ya, permasalahannya kalau dibalik, bagaimana kalau cepat tapi tajwidnya benar, mat-matnya benar, ikhfa izharnya atau tafkhim tarkiknya benar, masih disebut tartil enggak? Sini sebagian ulama mengatakan masih tartil, mau secepat apapun kalau masih sesuai tartil. Ada mengatakan enggak, tartil itu memang harus dua-duanya, harus jedaknya pelan, dan seperti kata Ibnu Abbas tadi, ya, aku membaca satu surat lebih baik apabila saya baca dengan pelan-pelan daripada saya baca satu Quran sebelumnya tapi dengan cepat-cepat. Begitu Allah. Bunda, tafadhol dimohon untuk menutup dengan doa buat kita semua, doa Al-Quran yang sedang papar dan mustajab. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau khairan Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Izin ngomong. Silakan Ya. kalau mau undur diri Bunda. Izin ya, ya. Demikianlah partisipasi semua jemaah sekalian, nanti aktivitas sesi 26 sudah disampaikan oleh Kuruda meskipun dalam perjalanan safar ya. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah, dilancarkan perjalanannya dan aman sampai pulang kembali ke rumah. Baiklah, semoga kajian ngaji aktivitas sore ini mencerahkan kita semua tentang tadi tilawah Quran ya, tentang tafsir, tentang respon terhadap Al-Quran dan lain-lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi pahala mengalir buat Bunda. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pertemuan ini, terutama kita menyediakan Zoom cuma 100 ya, yang biasanya 300, karena tadi ada darurat tiba-tiba tidak apa namanya, tiba-tiba habis masanya ya. Jadi darurat tadi belum bisa, jadi ganti 100. Jadi banyak yang tidak masuk banyak tadi. Saya dengan mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.